Perkenalkan, nama saya Umi Salama, NPM 20226341111 dengan nomor absen 47. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Jumaidi SAP MT dengan mata kuliah Manajemen Sains Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Memori komputer dapat memiliki sifat volatile atau non-volatile. Memori komputer yang bersifat volatile akan kehilangan konten ketika komputer mati. Sebaliknya, memori komputer yang bersifat non-volatile akan tetap menyimpan konten sekalipun komputer dalam keadaan mati. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memori utama dan memori sekunder. Memori utama, main memory. Memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM, Read Only Memory, dan RAM, Random Access Memory, atau juga dikenal dengan Read and Write Memory, RWM. Read Only Memory atau ROM. ROM adalah memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati. Pada awalnya, memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus dan kontennya sudah diisi pabrik pembuatnya. Saat komputer dinyalakan, sebagai instruksi dari ROM akan dipindah ke RAM. Instruksi-instruksi yang ada di ROM diantaranya adalah instruksi untuk membaca sistem operasi, memeriksa semua komponen dari sistem, dan menampilkan pesan di layar. Dalam perkembangannya, ROM mempunyai beberapa tipe, yaitu PROM, yaitu ROM yang dapat diprogram kembali satu kali. EEPROM, yaitu ROM yang dapat diprogram kembali sesuai keinginan. EEPROM, yaitu ROM yang dapat dihapus menggunakan sinar ultraviolet dan diprogram kembali. Dan EEPROM, yaitu ROM yang dapat dihapus dengan sinyal elektrik dan diprogram ulang. Di komputer desktop, ROM juga dikenal. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Konten dari RAM dapat dirubah atau diganti dengan sifat volatile. Fungsi utama RAM adalah mempercepat pemrosesan data, karena dapat disimpan dan diambil kembali dengan sangat cepat. Semakin besar RAM yang dimiliki komputer, semakin cepat pula kinerja dari komputer tersebut. RAM dibagi menjadi dua tipe, yaitu DRAM, Dynamic RAM, yaitu memori utama dari komputer. Contoh, FVM, EDO, SDRAM, RDRAM, DDR, SDRAM. Dan SRAM, Static RAM, yaitu RAM yang digunakan sebagai SAS berkecepatan tinggi dan buffer. Memori sekunder. Memori sekunder bersifat non-volatile dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Data maupun program yang tersimpan di memori sekunder ini tetap ada dan tidak akan hilang meskipun komputer mati. Data ini bisa disalin ke berbagai macam perangkat memori sekunder lainnya dan akan tetap sama apabila dibuka di komputer lain. Memori sekunder dapat dibagi menjadi optical strike device, magnetic strike device, dan flash memory device. Optical strike device, perangkat penyimpanan data berbentuk kecil dan portable, serta dapat diperoleh dengan mudah dan murah di pasaran. Contohnya DVD. Magnetic strike device, perangkat penyimpanan yang paling populer untuk akses langsung. Data atau informasi disimpan di track-track di permukaan disk dalam bentuk titik.
magnet kecil. Contoh, floppy disk dan hard disk drive. Flash memory device, perangkat penyimpanan dengan desain ringan dan kecil. Perangkat ini dioperasikan dengan daya yang disediakan dari port USB komputer. Contoh, USB flash drive, solid state drive. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.